Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan Al-Fiqhul Muyassar di bab tentang i'tikaf. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syurutul i'tikaf, syarat i'tikaf. Sebagaimana dalam definisi i'tikaf yang kemarin kita sampaikan, bahwa secara bahasa i'tikaf adalah luzumus syai', berdiam diri di satu tempat tertentu. Karena itu untuk definisi secara syar'inya adalah ketika bentuk berdiam diri itu dilakukan dengan tata cara tertentu. Nah, bentuk tata cara tertentu itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat orang melakukan i'tikaf. Apa saja yang harus dipenuhi ketika melakukan i'tikaf? Kita baca dari kitab Fiqh Muyassar. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutul i'tikaf, syarat i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. I'tikaf merupakan ibadah yang memiliki beberapa syarat di mana tidak sah kecuali ketika syarat ini dipenuhi. Wahia, syarat itu adalah pertama, ayyakunal mu'takifu musliman mumayyizan akilan. Orang yang i'tikaf harus seorang muslim mumayyiz dan berakal. Muslim mumayyiz berakal. Sehingga tidak sah i'tikaf minal kafir, dari orang kafir, walal majnun, atau orang gila, walal sabi ghair mumayyiz, atau anak kecil yang belum mumayyiz. Ammal bulugh wadh-dhukuriyah, sedangkan baligh dan jenis kelamin laki-laki, fala yushtaratan, itu bukan syarat. Sehingga boleh i'tikaf meskipun orangnya belum baligh selama dia sudah mumayyiz. Dan boleh pula wanita melakukan i'tikaf sebagaimana para istri Nabi SAW, mereka melakukan i'tikaf. Nah, apa perbedaan antara akil dengan mumayyiz? Apa perbedaan antara akil dengan mumayyiz? Perbedaannya, mumayyiz itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan akil. Karena setiap mumayyiz pasti akil, tapi tidak semua akil mumayyiz. Bayi atau anak di usia di bawah 6 tahun, ya, 5 tahun, 4 tahun, dan seterusnya sampai bayi, dia berakal. Dan akalnya berfungsi sesuai dengan usianya. Sehingga bayi di usia berapa misalnya, sudah mengenal ibunya itu usia berapa? Usia 8 bulan atau 9 bulan. Dia tahu ini ibunya. Dia tahu ini mbahnya, ini kakek neneknya. Dia tahu ini ayahnya. Dia tahu ini orang lain. Sehingga ketika dia diajak orang lain, mewek, ya, nangis. Ketika diajak yang bukan ibunya, dia berontak.
Berarti secara akalnya dia bisa membedakan. Ini orang dekat, ini orang jauh. Bahkan kadang keluarga dekat yang jarang ketemu, bayi itu diajak nangis, dikiranya mau diculik. Ya, dia nangis. Sehingga dia sudah berakal tapi tidak mumayyiz. Maka mumayyiz adalah dzu aqlin wa zaid. Dia berakal plus. Plusnya apa? Plusnya orang yang mumayyiz, sisi kelebihannya adalah dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Yang saya maksud sesuai dengan ilmu yang dia miliki adalah ketika dia belajar dari orang tuanya atau dari sekolah, dia mengenal apa saja benda najis. Dia mengenal aurat. Dia mengenal ini sholat. Di mana sholat itu nggak boleh guyon. Sehingga orang yang mumayyiz, anak yang mumayyiz, dia tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh sebatas pengetahuannya. Karena itulah mumayyiz berbeda-beda tingkat usianya tergantung dari lingkungan. Di sebagian tempat ketika anak-anak sama sekali tidak mendapatkan pendidikan tentang masalah agama, mungkin mumayyiznya lebih telat. Misalnya di usia 8 tahun, dia masih suka nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana, mondar-mandir kemana-mana. Di usia 9 tahun, kadang nggak ngerti najis. Sehingga kencing dia nggak disiram, nyiprat-nyiprat juga dia santai saja. Bahkan kadang pakaiannya kena najis, dipakai sholat. Ada juga yang di usia 9 tahun ketika sholat masih suka ketawa-ketawa dan dia salam. Dia merasa sah dengan sholatnya. Sebaliknya, di sebagian tempat, ada anak yang mumayyiznya lebih awal. Sehingga di usia 6 tahun dia sudah mumayyiz. 7 tahun dia sudah mumayyiz. Tergantung dari pendidikan yang diberikan kepada anak. Makanya kita bisa melihat perbedaan yang begitu mencolok antara anak yang dekat dengan lingkungan agamis dengan anak yang jauh dari lingkungan agamis. Dan saya bisa perhatikan itu di beberapa masjid ya. Ketika kami sholat di masjid-masjid sunnah, di mana lingkungannya lingkungan sunnah, seperti kampung santri di Jamilur Rahman. Kemudian juga masjid-masjid yang dekat pesantren ahlu sunnah, Masya Allah. Mereka anak-anak ikut sholat jamaah. Dan mereka rapi sebagaimana orang dewasa. Yang bisa jadi di masjid yang lain SMP masih gojek ketika sholat. Berarti anak SMP ini kalah tamyiz dibandingkan anak yang usianya 7 tahun, anak yang usianya 6 tahun. Karena masalah pendidikan. Sebaliknya ketika kami sholat di masjid masyarakat umum, di mana anak-anak di situ tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang masalah agama. Ada anak SMP, ada anak yang sudah kelas 6, kelas 5 SD, tapi dia nggak tahu mana boleh, mana nggak boleh. Dia belum mumayyiz. Baik, itulah kondisi anak yang mumayyiz. Nah, orang ketika mumayyiz, maka niatnya sah. Niat sah. Syarat absahnya niat adalah mumayyiz. Karena dia tahu perbedaan perbuatan. Saya berbuat ini, dia tahu ini saya sedang sholat. Saya sedang berpuasa, ini saya sedang berpuasa, dia tahu. Sehingga karena dia tahu amalnya, maka dia sudah bisa berniat. Beda dengan anak yang belum mumayyiz, dia nggak ngerti amal. Karena dia belum mengerti amal, maka dia belum bisa berniat. Baik. Syarat berikutnya adalah an-niyah, berniat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu sah jika diiringi dengan niat. Dan orang yang i'tikaf, dia berniat luzuma mu'takifihi, untuk menetap di tempat i'tikafnya, yaitu di masjid i'tikafnya. Qurbatan wa ta'abudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia i'tikaf, ada semangat ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pak, kok di masjid lama sekali ngapain? Nunggu orang. Nah, itu berarti bukan sedang iktikaf. Kok di masjid lama sekali ngapain? Ngadem Mas, daripada di luar panas. Berarti dia tidak sedang iktikaf. Ada banyak abang Gojek misalnya, yang dia siang hari kemudian mampir masjid, lalu HP-nya di off-kan aplikasinya, dia tidur di situ. Selesai sholat duhur. Ya. Dan tentu saja kita tidak sebut ini sedang iktikaf. Kenapa? Niatnya istirahat. Baik. Selanjutnya, ayyakunal i'tikafu fi masjidin. Iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian sedang iktikaf di masjid. Sehingga Allah sebutkan tempat iktikaf adalah masjid. Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul buqa'i ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Andaikan ada tempat yang lain yang dicintai oleh Allah selain masjid, tentu akan disebutkan dan itu boleh dipakai untuk iktikaf. Sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa tempat ibadah yang sifatnya jama'i yang dicintai oleh Allah adalah masjid. Karena itu Nabi SAW tidak mengajarkan kita untuk iktikaf di kuburan. Berarti turunannya adalah tidak ada ibadah di kuburan selain yang berkaitan dengan masalah ziarah kubur dan mengantarkan jenazah. Selain itu tidak ada. Sehingga apakah kita disyariatkan untuk iktikaf di kuburan? Ya keliru Mas. Yang Allah sebutkan iktikaf itu di masjid bukan di kuburan. Terus kalau di kuburan saya ngapain? Anda ketika di kuburan silahkan mendoakan jenazah, mendoakan mayit. Kemudian Anda sampaikan salam untuk mereka. Dan renungkan sebentar lagi kita akan menyusul mereka. Makanya Nabi SAW mengucapkan, wa inna insya'allahu bikum lahikun. InsyaAllah sebentar lagi kami akan menyusul kalian. Agar orang itu ingat mati. Sehingga kalau orang ingat mati, gak mungkin dia punya bayangan untuk jadi menteri. Kenapa? Sebentar lagi saya mati. Kenapa saya harus ngejar itu? Gak punya bayangan dia untuk daftar CPNS barangkali. Karena dia sedang ingat mati, bukan ngejar dunia. Gak mungkin dia kemudian bingung untuk masalah dunianya. Karena dia ingat mati. Makanya orang kalau ingat mati itu Masya Allah ya. Akan menambah dia untuk tidak terlalu gandrung dengan urusan dunia. Sehingga hidupnya akan lebih santai. Hidupnya akan lebih tenang. Karena urusan dunia yang mungkin membuat dia sibuk, diletakkan dulu. Saya sedang mengingat kematian. Besok saya akan seperti ini. Gak ada yang saya bawa. Baik. Kemudian praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takifu fil masjid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Walam yanqul anhu annahu takafa fi ghairihi. Dan tidak pernah dinukil beliau beriktikaf di selain masjid. Baik. Sampai di sini kita hanya mendapatkan kesimpulan iktikaf harus di masjid. Selanjutnya, seperti apa masjid yang boleh dipakai untuk iktikaf? Nah, ini penting untuk kita detailkan, mengingat ada sebagian orang yang kebingungan dalam masalah ini. Nah, penulis menyebutkan syarat yang keempat. Ayyakunal masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Masjid yang dipakai untuk iktikaf adalah masjid yang digunakan untuk salat jamaah. Yang disebut oleh para ulama dengan masjidul jamaah. Masjidul jamaah. Masjid yang dipakai salat jamaah disebut oleh para ulama dengan masjidul jamaah. Ya. Kalau masjid yang dipakai untuk salat Jumat disebut dengan masjid jami'. Itu yang dipakai untuk salat Jumat, masjid jami'. Wa dzalika idza kanat muddatul i'tikaf takhallalaha salatun mafruḍah. Dan itu jika rentang iktikafnya diiringi
disela-selai dengan sholat wajib. Dan orang sholat wajib otomatis dia harus berjamaah bagi yang laki-laki. Sementara al-mu'takif, orang yang i'tikaf itu termasuk di antara orang yang wajib untuk mengerjakan jamaah. Karena i'tikaf di masjid yang tidak diselenggarakan sholat jamaah menuntut dia untuk meninggalkan jamaah yang merupakan kewajiban baginya atau berulang-ulang keluar dari tempat i'tikafnya. Kulla waqtin, setiap waktu sholat. Wa hadza yunafi al-maqsuda minal i'tikaf, dan ini bertentangan dengan tujuan dasar dari i'tikaf. Baik, sampai di sini penjelasan untuk orang yang berkewajiban sholat jamaah. Nah, ammal mar'atu fayasihhu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihil jamaah amla. Sementara untuk wanita boleh i'tikaf di semua masjid, baik dipakai untuk sholat jamaah ataupun tidak dipakai sholat jamaah. Hadza idza lam yatarattab ala i'tikafiha fitnah. Namun dengan syarat selama ketika dia i'tikaf tidak memicu fitnah. Memicu fitnah maksudnya karena dia wanita ya. Misalnya ya memicu timbulnya syahwat antar lawan jenis dan semua turunannya. Fa in tarattaba ala dzalika fitnah muni'at. Kalau ada potensi fitnah maka dilarang. Wal afdal ay yakuna al masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jum'ah. Dan yang paling afdal i'tikaf itu dilakukan di masjid jami'. Meskipun ini bukan syarat i'tikaf. Baik. Kita sebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan itu ya, tentang masjid seperti apakah yang boleh dipakai untuk i'tikaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa masjid yang boleh dipakai untuk i'tikaf hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu nggak boleh. Dan ini pendapat Hudzaifah ibn Yaman. Pendapat sebagian sahabat, dan itu adalah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Sementara pendapat jumhur sahabat, mereka tidak mensyaratkan harus di 3 masjid ini. Boleh di selain 3 masjid ini. Itu pendapat jumhur, dan pendapat jumhur ini yang lebih kuat. Sekarang kita akan lihat. Masjid itu ada 2. Masjid, atau bisa kita bagi menjadi 3 ya. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di situ, ada masjid pribadi. Masjid pribadi itu misalnya masjid di rumah. Orang buat musola rumah, tempat sholat di rumah, namanya masjid pribadi. Yang kedua adalah masjid jamaah, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat jamaah, tapi bisa jadi nggak dipakai sholat Jumat. Yang ketiga, masjid jami. Baik. Kalau ini bahasa kita musola, atau langgar, surau, dan seterusnya. Masjid jami ya bahasa kita masjid. Ya. Kalau di tempat kita disebut masjid saja, itu berarti adalah masjid jami. Kalau ini musola pribadi. Nah, pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, di masjid manakah kita boleh i'tikaf? Apakah boleh di masjid pribadi? Sehingga ada orang misalnya punya musola pribadi di dalam rumah, boleh i'tikaf di situ? Ataukah tidak? Kemudian masjid jamaah dan masjid jami', yang mana yang boleh? Pembahasan ini dikaitkan dengan tujuan besar i'tikaf. Saya tulis fungsi i'tikaf. Di mana tujuan besar i'tikaf atau fungsi i'tikaf adalah banyak berdiam. Banyak berdiam di satu tempat.
Sehingga dia nggak banyak keluar dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Banyak diam di satu tempat. Di satu tempat. Sehingga terlalu sering keluar itu membuat iktikaf menjadi tidak berkualitas. Dikit-dikit keluar, ngapain Pak? Saya panitia, suruh belanja. Keluar lagi, ngapain? Ini perlu ngubungi ini. Wah, kalau terlalu sering keluar seperti ini, Anda berarti belum siap untuk iktikaf. Kalau sudah siap iktikaf itu ya diam aja, nggak keluar-keluar. Ya boleh banyak bergerak di masjid ya. Orang tetap bergerak tapi dia di dalam masjid. Sehingga kalau iktikaf keluar ngapain? Mana sih mobil Mas? Karena dia iktikaf bawa mobil. Subhanallah ya. Ya Pak, kalau mau iktikaf berarti akinya copot dulu ya. Biar nggak tekor. Nanti begitu selesai iktikaf baru pasang dinyalain ya. Jadi atau pesan sama orang, nanti tolong mobil saya dipanasin. Motor saya dipanasin. Sehingga dia diam di satu tempat dan tidak banyak bergerak. Itulah iktikaf yang paling berkualitas. Nah, salah satu di antara yang menyebabkan orang itu banyak keluar masjid adalah ketika dia harus meninggalkan ibadah yang wajib di luar masjid. Contohnya apa? Sholat jamaah. Nah, sehingga di rentang iktikaf, kalau dia sering sholat jamaah, maka ini keluar, terlalu sering keluar sini untuk sholat jamaah. Dan itu akan membuat iktikafnya jadi tidak berkualitas. Pertimbangan inilah yang menyebabkan atau yang menjadi alasan para ulama bahwa iktikaf itu harus dilakukan di masjid jamaah bagi yang wajib sholat jamaah. Karena ada dua kemungkinan. Pertama, dia nggak jamaah karena berada di tempat iktikafnya. Berarti dia meninggalkan yang wajib. Kemungkinan yang kedua apa? Dia sholat jamaah. Berarti dia sering keluar dari tempat iktikafnya. Sehingga dua kemungkinan itu saling bertentangan. Makanya agar tidak terjadi pertentangan, iktikaf harus dilakukan di masjid jamaah. Coba kita baca keterangan yang disampaikan dalam fatwa Islam tentang syarat masjid yang digunakan untuk iktikaf. Ikhtalafal ulama'u fi sifatil masjidil ladzi yajuzu fil i'tikaf. Ulama beda pendapat mengenai sifat masjid yang boleh dipakai i'tikaf. Fadhahaba ba'duhum ila sihhatil i'tikafi fi kulli masjidin. Sebagian mereka mengatakan bolehnya i'tikaf di setiap masjid. Walau lam takum fihi salatul jamaah, meskipun tidak digunakan untuk salat jamaah. Seperti tadi ya, masjid di rumah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid, dan itu maknanya umum, semua masjid. Ini pendapat yang pertama. Wa dhahabal Imamu Ahmad, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa disyaratkan untuk di masjid yang didirikan salat jamaah. Dan beliau berdalil dengan beberapa riwayat berikut. Pertama, perkataan Aisyah radhiyallahu anha. La i'tikafa illa fi masjid jama'atin. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jamaah. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Qiyam Ramadan. Kemudian keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La i'tikafa illa fi masjidin tuqamu fihi shalah. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang digunakan untuk salat jamaah. Karena di sini disebutkan alasan yang itu kesimpulan dari Al-Mughni. Karena jika ada orang yang i'tikaf di masjid yang tidak dipakai jamaah, menyebabkan dua kemungkinan. Pertama, dia meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua, dia terlalu sering keluar untuk melaksanakan sholat jamaah. Wa hadza munafin lil i'tikaf, dan itu bertentangan dengan i'tikaf. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam Syarhul Mumti',
wala yassihu al-i'tikaf illa fi masjidin yujamma'u fihi. Dan tidak sah i'tikaf kecuali di masjid yang dipakai untuk jamaah. Dan sekali lagi, pertimbangannya adalah bagi mereka yang wajib sholat jamaah, yaitu laki-laki. Selanjutnya, apakah disyaratkan harus dipakai Jumatan? Ataukah hanya cukup untuk jamaah saja? Jawabannya, al-masjidul ladzi tuqamu fihil jamaah wa la yushtaratul ladzi tuqamu fihil jum'ah. Syaratnya adalah masjid yang dipakai untuk jamaah dan bukan syarat masjid yang harus digunakan untuk sholat Jumat. Li'anna al-masjidal ladzi la tuqamu fihil jamaah la yasduqu alaihi kalimatu masjid bil ma'na sahih. Karena masjid yang enggak dipakai sholat jamaah tidak bisa disebut masjid secara istilah syar'i yang benar. Misalnya masjid yang berada qad hajarahu ahluhu au nazahu anhu. Masjid yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Sudah enggak dipakai. Dihindari oleh masyarakat. Sehingga sudah tidak bisa lagi disebut masjid. Lalu beliau juga mengatakan dan tidak disyaratkan masjid itu dipakai Jumatan. Li'annaha la tatakarrar fala yadurrul khuruj ilaiha. Karena masjid yang dipakai Jumatan itu tidak berulang. Artinya begini. Kalau Anda i'tikaf di musola, lalu ketika datang Jumatan, Anda berangkat Jumatan. Berapa kali Anda Jumatan dalam satu rentang 10 hari itu? Maksimal 2 kali. Dan 2 kali itu pun andaikan tanggal 21 atau 22 tepat hari Jumat. Kalau besok 10 hari terakhir Ramadan, besok ya? Atau hari ini? Sekarang tanggal berapa Ramadan? 19. Sekarang 19 Ramadan. Besok 20 Ramadan. Berarti hari pertama 10 terakhir Ramadan Senin. Ya, hari Senin. Tayyib. Maka Anda akan menjumpai satu Jumat di rentang 10 terakhir Ramadan. Berarti keluarnya di sini hanya keluar sekali. Sehingga tidak terlalu mempengaruhi iktikafnya. Beda dengan sholat 5 waktu yang itu berulang dalam sehari semalam. Kemudian beliau mengatakan dan syarat ini yaitu iktikaf di masjid yang dipakai untuk sholat jamaah innama huwa idza kana al-mu'takifu rajulan. Berlaku apabila yang iktikaf adalah lelaki. Ammal mar'ah sedangkan wanita, maka dia boleh iktikaf fi kulli masjidin. Di setiap masjid meskipun tidak dipakai untuk sholat jamaah. Karena sholat jamaah tidak wajib bagi wanita. Baik. Dan ini juga dinyatakan oleh Ibnu Qudamah, walil mar'ati an ta'takifa fi kulli masjidin. Wanita boleh iktikaf di semua masjid. Dan tidak disyaratkan harus dipakai untuk sholat jamaah. Sehingga kalau di dekat rumahnya ada masjid, musola kecil, yang itu tidak dipakai untuk sholat jamaah, tapi dipakai untuk keluarga, maka bisa digunakan iktikaf bagi wanita. Wa bihadza qala Syafi'i, dan ini pendapat Imam Syafi'i sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Baik. Walhamdulillah. Sehingga di sini jamaah kita bisa menyimpulkan tidak disyaratkan iktikaf itu di masjid jami', apalagi di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan bagi wanita boleh di musola pribadi. Bagi laki-laki harus di musola yang dipakai untuk jamaah. Dan yang paling afdol di masjid jami'. Ini yang paling afdol agar dia nggak keluar-keluar. Sehingga di sepanjang rentang 10 terakhir itu dia di dalam terus. Selain untuk hajatun nas,
selain untuk hajat manusia. Hajat manusia ya buang air, atau dia makan misalnya kalau tidak ada yang nganter makan. Dan selain itu tidak ada. Baik, berarti Pak, iktikaf itu boleh nggak nyuci Pak? Ya, kalau di dalam masjid ada mesin cuci silahkan. Kalau ada ya. Kalau tidak ada ya berarti Anda tidak perlu repot seperti itu. Sehingga titipkan untuk di laundry. Atau Anda tumpuk tidak dicuci selama rentang 10 hari itu. Bawa ganti yang cukup. Baru nanti dicuci setelah selesai iktikaf. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Selanjutnya, syarat yang kelima. At-taharatu minal hadatsil akbar. Iktikaf harus suci dari hadas besar. Sehingga tidak sah iktikaf bagi orang yang junub maupun wanita haid, wanita yang nifas, karena mereka tidak boleh muksun, tidak boleh berdiam di masjid. Kalau hanya lewat boleh, tapi kalau diam di masjid dalam waktu yang lama tidak boleh. Meskipun ini khilaf di antara para ulama dan ini pendapat jumhur ulama. Makanya wanita yang lagi haid boleh nggak Pak ikut kajian di masjid? Kalau jumhur mengatakan tidak boleh. Sehingga wanita haid ketika kajian ya ikut online saja. Atau di luar masjid. Sehingga misalnya di masjid itu ada halaman yang ada bagian luar yang dia boleh dipakai untuk orang haid, maka silahkan berada di situ jika tetap ingin ikut kajian. Tayyib. Kemudian bagian masjid itu kan banyak ya. Bagaimana iktikaf di ruang takmir? Iktikaf di ruang takmir. Jadi dalam satu masjid ada banyak bagian ya. Biasanya ada ruang takmir, ini mihrab ya. Ini ruang sound system ya. Ini ruang takmir. Nah, iktikaf di ruang takmir seperti ini boleh atau tidak? Sehingga orang yang sedang iktikaf keluar masuk ruang takmir boleh enggak? Jawabannya ini masih menyatu dengan bangunan masjid dan ini bukan toilet, maka dia bagian dari masjid. Kalau menara, iktikaf di menara, jika menara itu menyatu dengan masjid, bagian dari masjid. Tapi kalau tidak menyatu dengan masjid, terpisah di luar jauh, bukan. Ya, dia tidak bisa digunakan untuk tempat iktikaf. Baik. Iktikaf di halaman masjid. Ya jangan ya, nanti panas ya. Tapi kalau halaman masjid itu apakah bagian dari masjid? Halaman masjid itu disebut oleh para ulama dengan rahbatul masjid. Rahbatul masjid, halaman masjid. Misalnya di sini ada halaman masjid. Apakah ini tempat iktikaf? Para ulama menyimpulkan bahwa halaman masjid itu ada dua. Pertama, halaman terbuka. Artinya tidak ditutup pagar. Sehingga masjid itu punya tanah sisa, tapi nggak ditutup pagar, terbuka. Maka ini masuk kategori luar. Ini masuk kategori luar masjid. Yang kedua adalah halaman yang terpagar. Ini masuk kategori dalam. Sehingga masjid yang di situ ada halamannya, kemudian ada pagarnya. Orang kalau mau masuk ya hanya bisa melewati pagar itu. Maka apa yang ada di dalam pagar itu masih terhitung bagian dari dalam masjid. Sehingga jualan di situ tidak boleh ya. Karena kita komitmen dengan larangan Nabi SAW melarang jual beli di masjid. Ya. Tapi kalau di luar pagar silahkan. Wallahu alam. Ini yang saya pahami terkait halaman masjid sebagaimana
kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih dalam Fiqhul I'tikaf. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam i'tikaf harus disyaratkan untuk puasa? Karena ada sebagian orang yang mensyaratkan i'tikaf itu harus puasa. Falaisa bisyartin fil i'tikaf. Dan di sini penulis mengatakan puasa itu bukan syarat i'tikaf. Ada sebagian pendapat yang mengatakan orang yang i'tikaf harus puasa. Jika kita mengambil pendapat ini, orang yang i'tikaf harus puasa, maka orang yang i'tikaf dia harus ketemu dengan siang hari agar dia berstatus sebagai orang yang berpuasa. Sehingga nggak boleh i'tikaf malam hari saja, karena malam kan kita nggak puasa. Puasa kita di siang hari. Berarti kalau seperti itu dia harus ketemu dengan dengan siang hari di bulan Ramadan. Sehingga misalnya dia masuk setelah asar, nanti sampai lanjut malam terus sampai subuh. Berarti dia punya kondisi puasa ketika i'tikaf. Nah, itu boleh. Tapi pendapat yang lebih dipilih oleh penulis Fiqh Muyassar adalah bukan syarat i'tikaf harus berpuasa. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bernazar di masa jahiliyah untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram." Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aufi binadrik." Penuhi nazarmu. Aufi binadrik, penuhi nazarmu. Falau kana as-shaumu syaratan lamma sahha i'tikafu fil lail. Andaikan puasa itu adalah syarat sah i'tikaf, tentu tidak sah i'tikaf di waktu malam. Karena i'tikaf di malam hari dalam kondisi tidak puasa. Enggak ada puasa di malam hari. Dan wali annahuma, dan keduanya adalah ibadah yang terpisah. Fala yushtaratu li ihdahuma wujudul ukhra. Sehingga tidak disyaratkan untuk keberadaan yang lain. Artinya dia i'tikaf saja tapi tidak puasa, ya silahkan. Dia puasa saja tidak i'tikaf, ya silahkan. Ini dua ibadah yang berbeda. Sehingga bukan syarat i'tikaf harus puasa dan bukan syarat puasa harus i'tikaf. Memang ada ibadah yang syaratnya ibadah yang lain. Contohnya apa? Salat syaratnya wudu. Wudu itu ibadah, salat ibadah. Sehingga ibadah salat disyaratkan ibadah wudu. Ada yang seperti itu. Tapi ada ibadah yang dia tidak disyaratkan ibadah yang lain. Dan banyak ya. Kita membaca Quran, apakah disyaratkan dalam kondisi sholat? Tidak. Boleh nggak membaca Quran tanpa sholat? Maksud saya di luar sholat ya. Boleh. Tapi kalau sholat, wajib baca Quran. Karena salah satu di antara rukun sholat adalah baca Fatihah. Nah, sehingga ini saling berkaitan. Tayyib. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit sebagai tambahan tentang waktu i'tikaf. Zamanul i'tikaf, waktu i'tikaf, dan anjuran selama i'tikaf, dan yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Baik. Untuk waktu i'tikaf adalah berdiam di dalam masjid miqdaran minaz zaman, selama rentang waktu tertentu. Dan itu bagian rukun i'tikaf. Jika falau lam yaqa al-muqsu fil masjid, jika dia tidak bisa disebut diam dalam masjid, maka tidak sah i'tikafnya. Ya. Ada orang masuk masjid selama 2 jam. Ngapain, Pak? Dandani sound system. Ya. Lagi memperbaiki sound system, lagi memperbaiki AC. Tukang AC masuk masjid, dia ngecek AC banyak sekali, itu bisa seharian. Tapi dia tukang. Dan dia di situ
tidak diam, dia bekerja, maka tidak disebut i'tikaf. Dan itulah syarat i'tikaf. Kemudian beliau menyampaikan, nah sekarang i'tikaf paling lama berapa hari? Tidak ada batas. Nah paling minimal, nah itu ada batas. Aqallu muddatin i'tikaf, berapa minimal masa i'tikaf? Khilafun baina ahlil ilmi, ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sehingga dalam i'tikaf ada batas waktu maksimal, ada batas waktu minimal. Nah, batas waktu maksimal berapa? Batas waktu maksimal nggak ada batasnya. Orang mau i'tikaf terus, ya silahkan. Nek kuat gitu. Sehingga keluar dari Ramadan i'tikaf, ya sah-sah saja. Nabi SAW pernah i'tikaf di bulan Syawal. Kemudian, nah yang ada batasnya adalah minimal. Ini tentu saja selama dia tidak melalaikan kewajiban. Kok i'tikaf terus toh Pak? Apa orang nyambut gawe? Tenang Mas, tabungan saya banyak. Ya, sah-sah saja. Terus anak istrimu kau kasih apa? Wah, mereka sudah saya kasih bekal masing-masing 1M misalnya ya. Kemudian batas minimalnya. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Was sahih, pendapat yang sahih insyaallah, anna waqtal i'tikaf laisa li aqalli haddun. Waktu i'tikaf itu tidak ada batas minimal. Ya. Pendapat yang disampaikan oleh penulis, waktu i'tikaf tidak ada batas minimal. Maka boleh i'tikaf miqdaran minaz zaman, hanya selama rentang waktu tertentu, selama masih bisa disebut diam. Sehingga kata berdiam, berdiam ya mungkin yang lebih tepat. Selama masih bisa disebut berdiam. Nah, seberapa lama sih orang bisa disebut berdiam? Ya. Ini kembali kepada urf di masyarakat. Urfnya di masyarakat untuk bisa disebut berdiam itu minimal berapa? Ya, kalau cuma semenit 5 menit ya tidak bisa disebut berdiam misalnya ya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Selama rentang waktu tertentu, wa in qalla, meskipun sedikit. Illa, hanya saja yang paling afdal tidak kurang sehari semalam. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW maupun para sahabat di mana mereka i'tikaf kurang dari sehari semalam. Ya. Yang paling afdal adalah sehari semalam. Dan waktu yang paling afdal untuk i'tikaf adalah 10 terakhir Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Karena rutinitas beliau. Dan jika i'tikaf di selain waktu ini, di selain 10 terakhir Ramadan, jaza dzalika, diperbolehkan, tapi menyalahi khilaful aula, menyalahi yang lebih afdal. Dan siapa yang i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, maka dia sekarang ya, ngatur waktunya gimana 10 terakhir Ramadan itu. Ngatur waktunya. Shallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal ishrun. Dia sholat subuh secara berjamaah di tanggal 21. Berarti Senin dia sholat subuh jamaah. Di masjid yang mau dipakai untuk i'tikaf. Tsumma yadkhulu fi i'tikafihi. Lalu dia masuk ke ruang i'tikafnya. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan, dan berakhir di malam takbiran. Ya, itulah perhitungan 10 hari selama i'tikaf. Baik. Berarti di sini konsekuensinya adalah nanti dia malam 21 itu belum di masjid. Nah, disitulah kemudian ulama khilaf.
sejak kapan orang itu masuk ke masjid iktikafnya. Apakah pagi hari tanggal 21 ataukah malam tanggal 21. Nabi SAW masuk ke ruang iktikaf beliau yang beliau kasih takbir itu di setelah subuh tanggal 21. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Wa yadkhulu fi mu'takifihi, Nabi SAW masuk ke tempat iktikafnya ba'da subh, setelah salat subuh. Setelah beliau salat subuh, beliau masuk ke ruang iktikafnya. Dan itu yang dinyatakan di sini. Terus gimana malamnya? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW malamnya itu sudah di dalam masjid. Cuman beliau tidak masuk ke tenda. Baru beliau masuk ke tenda setelah subuh. Dan ada yang mengatakan ya baru masuk masjid itu setelah subuh. Malamnya ada di rumah. Baik. Wa ala kullin, kesimpulannya, jika kita ingin memperbanyak ibadah di malam 21, maka bisa kita mulai iktikafnya sejak malam 21. Sehingga hari Ahad setelah asar Anda persiapan, bawa semua perbekalan, lalu masuk masjid. Begitu maghrib, Anda sudah berada dalam masjid di malam tanggal 21. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait, mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812 7111 1241. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Beberapa pertanyaan yang senada, Ustadz. Ustadz, tadi dikatakan iktikaf harus bertemu puasa. Bolehkah iktikaf mulai dari habis tarawih sampai waktu sahur? Karena harus pulang makan sahur dan kerja pagi hari sampai sore. Jazakallahu khairan. Baik. Tadi kita sudah menyampaikan khilaf yang disampaikan oleh para ulama terkait waktu iktikaf. Apakah harus ketemu puasa? Dan pendapat yang benar tidak harus. Pendapat yang benar tidak harus, sehingga Anda boleh iktikaf sekalipun di malam hari. Nah sekarang kalau dalam waktu malam hari itu boleh nggak tidak penuh semalam? Anda masuk setelah taraweh, keluar sebelum subuh untuk sahur. Ulama beda pendapat, dan kalau kita menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa aqallu muddatil i'tikaf, minimal waktu i'tikaf itu bisa sesaat, ya. Kalau kita mengambil pendapat ini, maka boleh untuk i'tikaf sekalipun hanya atau tidak lengkap satu malam. Baik, di sini saya bacakan tentang ikhtilaful ulama fi aqalli zaman lil i'tikaf. Perbedaan pendapat ulama tentang waktu minimal i'tikaf. Jumhur ulama mengatakan bahwa batas minimal i'tikaf adalah lahdhah, sesaat. Dan batasan sesaat itu dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Baik. An-Nawawi mengatakan, wa amma aqallul i'tikafi fas-sahihul ladzi qata'a bihi al-jumhur annahu yushtaratu lubsun fil masjid. Batas waktu minimal i'tikaf menurut jumhur adalah selama bisa disebut lubs.
Muksun, lubsun itu berarti tinggal menetap di masjid. Wa annahu yajuzul katsiru minhu wal qalil, dan itu boleh banyak maupun sedikit. Hatta sa'atan, meskipun hanya 1 jam, sesaat. Au lahdhah, atau hanya sesaat saja. Sehingga disebut lahdhah itu berapa, Pak? Kembali kepada uruf. Kalau orang masuk masjid hanya untuk apa? Pak, mau masuk masjid ngapain? Ngambil air untuk minum ya. Yang ada di showcase, masjid disediakan showcase. Maka dia tidak bisa disebut i'tikaf kalau cuma seperti itu. Baik. Berarti kalau kita menggunakan pendapat jumhur, orang yang sholat jamaah lalu dia masuk masjid di waktu adzan dan dia keluar setelah sholat selesai, biasanya berapa jam? Anggaplah misalnya 20 menit, bisa disebut i'tikaf. Atau dia kajian di waktu duha, dia masuk di masjid jam 9, kajian selesai jam 11. Dia masuk setengah 9, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, sholat duha, lalu menunggu kajian dimulai sampai selesai kajian jam 11. Kemudian bagi-bagi door prize ya. Sampai setengah 12, baru keluar dari masjid. Apakah bisa diniatkan untuk i'tikaf? Insya Allah bisa, karena menurut jumhur boleh i'tikaf walau sa'atan aw lahdhatan. Dan mereka berdalil kalau riwayat yang disebutkan di sini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la'amkuthu fil masjid sa'ah wa ma amkuthu illa li'tikafin illa li'atakifa." Ya. Aku tinggal di masjid hanya beberapa waktu saja. Dan aku tidaklah diam di situ kecuali untuk i'tikaf. Sehingga Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesaat di masjid itu bisa disebut i'tikaf. Dan mengenai keabsahan riwayat ini, Dzakarau al-Hafidz fil Fath wa sakata alaih. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan beliau tidak berkomentar. Tidak menilai apakah itu sahih ataukah tidak. Sehingga ada kemungkinan itu riwayat yang bisa diterima. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya soal sedekah nih Ustaz. Misalnya gini Ustaz, kita punya budget untuk sedekah, misalkan anggaplah uangnya 150.000. Nah, di situ kita mau memberi makan fakir miskin. Tapi di waktu kita mau beli paket makanannya, ada yang 10.000 itu makanannya layak, dan ada yang 15.000 mungkin makanannya lebih lengkap. Nah, tapi dengan 10.000 itu kan kita bisa kasih makan 15 orang, Ustaz. Kalau 15.000 kan bisa 10. Nah, yang lebih afdal yang mana ya, Ustaz? Masya Allah. Gitu, Ustaz. Baik. Yang pertama itu, Ustaz. Yang kedua gini, Ustaz. Kadang-kadang kita suka lagi di jalan, setelah berbuka puasa itu kan naik kendaraan umum bisa sampai 2 jam, 3 jam, Ustaz, di jalan. Dan di tengah-tengah mendengar suara azan Isya. Bisa nggak Ustaz kalau misalkan sesudah azan Isya itu kita sholat tarawih dulu sebelum Isya gitu Ustaz? Nanti Isyanya di rumah. Tarawih dulu sebelum Isya. Iya. Jadi tarawihnya di mana, Pak? Waktu di mobil gitu, di bus. Oh gitu, sholat sunnah di mobil. Nah. Iya, gitu Sambil Ustaz. duduk ya. Iya Ustaz. Itu Baik. aja Ustaz sebenarnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Baik. Tentang masalah memilih apa yang paling maslahat untuk sedekah. Anda punya budget sekian, ini dicacah-cacah kecil-kecil, tapi yang dapat banyak. Ataukah dikasihkan dalam jumlah besar, tapi yang dapat sedikit. Mana yang lebih afdal? Jawabannya adalah mana yang paling maslahat. Dan penilaian maslahat itu ada banyak faktor. Penilaian maslahat itu ada banyak faktor. Bisa jadi pelaku lebih paham. Sehingga kalau misalnya dia melihat, ini ada 15 orang miskin. Mereka kumpul di satu tempat.
Kalau yang saya kasih 10, yang 5 nggak saya kasih, mereka bisa berantem. Daripada begitu ya sudahlah, saya buat yang dikit-dikit tapi rata. Baik. Kemudian ada kasus yang lain misalnya. Ini ada 15 orang miskin. Nah, 5 sholat, 10 murtad. Yang 10 ya, agamanya nggak karuan ya. Kadang sholat, kadang nggak sholat, kadang puasa, kadang nggak puasa. Bahkan mereka ya kebanyakan wa aktsaruhum fasikun, kebanyakan mereka orang fasik. Tapi yang 5 ini multazim, orang yang soleh, taat beragama. Baik. Berarti Anda prioritaskan saja, kasihkan yang 5 itu diam-diam. Ya. Sehingga Anda misalnya belikan yang istimewa, atau Anda kasihkan dalam bentuk makanan yang bagus, kasihkan ke mereka. Nah, kalau mereka menolak, Pak, saya nggak mau menerima. Tanya, apa sebabnya nggak mau menerima? Mentahannya saja, Pak. Nah, berarti besok jangan kasih makanan, kasih duit ya. Karena mereka minta mentahan. Berikutnya tentang taraweh sebelum Isya. Masya Allah. Bolehkah taraweh sebelum Isya? Coba kita carikan ya. Nah. Bolehkah takdimus salatul tarawih ala salatil isya? Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Saya bacakan. Beliau mengatakan, kelihatannya, ala kulli hal, kesimpulannya, as-sunnatu at-tarawih ba'dal isya. Salat sunnah tarawih itu setelah salat isya. Qiyam Ramadan dikerjakan setelah isya. Lakin hadhihi nafilatun salatuhu ma'ahum qabla salatil isya tu'tabaru salatan nafilah bainal isya'ain. Namun salat sunnah yang Anda kerjakan bersama mereka jamaah itu, sementara Anda belum salat isya. Ya. Kelihatannya ini kasusnya adalah orang yang dia datang untuk sholat isya, tapi jamaahnya sedang sholat taraweh. Sementara dia belum sholat isya. Terus ikut sholat taraweh. Maka saat dia sholat bersama mereka, sholat yang dia kerjakan itu sholat sunnah antara maghrib dan isya. Fi haqqihi, untuk orang yang masbuk ini. Dia sholat bainal isya'ain, sholat antara maghrib dan isya. Dan boleh nggak sholat maghrib dan antara maghrib dan isya? Boleh. Karena memang itu adalah waktu ibadah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada di surat As-Sajdah. Itu bercerita tentang orang yang beribadah setelah maghrib sebelum isya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Dan kata Anas bin Malik, humul ladzina yataqarrabuna ilallahi bainal maghribi wal isya. Mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah antara maghrib dan isya. Sehingga sholatnya sah tapi tidak disebut taraweh. Karena tidak disebut taraweh berarti Anda dianggap belum melakukan qiyam Ramadan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz izin bertanya? Ini ada orang tua sudah lansia. Beliau ini dulunya awalnya pernah sholat, tapi setelah ke sini-sininya itu tidak pernah lagi sholat fardu. Beliau beranggapan diri beliau itu Islam. Beliau bisa bersyahadat, bisa beristighfar dan semisalnya. Tapi beliau sudah tidak sholat fardu. Nah, saya pernah mendengar dari kajian Ustadz itu bisa disebut kafir gitu kan. Alasannya Tapi nggak sholat kalau apa? alasannya beliau itu sebenarnya awam tentang agama. Gitu. Hanya karena dia punya istri yang menjalankan ibadah, beliau mau. Nah, setelah kesini-sininya beliau entah nggak mau gimana atau nggak tahu caranya kalau tanpa tuntunan gitu. Tapi beliau beranggapan beliau Islam gitu. Nah, sekarang sudah
kadang lupa ingatan, kadang enggak karena kondisi sakit. Mm-mm. Nah, yang saya tanyakan itu, apa beliau ini eh, berkewajiban membayar fidyah untuk puasa yang tidak dikerjakan waktu Ramadan? Kayak zakat fitrah juga, apa beliau juga termasuk? Karena saya pernah bertanya ke lain itu, saya masih belum yakin, katanya bisa dianggap Muslim fasik. Yang benar yang mana gitu. Nah, Apakah orangnya sedangkan datang Jumatan? enggak pernah. Nggak Kalau pernah. diajak Jumatan itu enggak gitu. Kan sama cucunya diajak, ayo kayak kita Jumatan bareng, enggak katanya gitu. Ya, jadi cuma sholatnya mungkin sholat hari raya yang bareng-bareng kan bukan fardu yang seharusnya Muslim kerjakan gitu loh. Baik, cukup Ibu, Masya Allah. Ada lagi Ustaz lupa saya. Itu apa tadi? Si- Baik, atau bisa eh, apa ya, ya udah Ustaz, besok saya kelupaan apa. baik, Oke. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, tentang kasus orang seperti ini ya. Kita memang dibatasi sebuah kaidah. Man dakhalal islama biyaqinin fala yakhruju minhu illa biyaqin. Orang yang masuk Islam dengan yakin maka tidak keluar dari Islam kecuali dengan yakin. Sehingga jika kita tahu dia itu muslim, maka hukum asalnya muslim sampai kita punya bukti dia melakukan perbuatan yang menjadi pembatal Islam. Dan salah satu di antara pembatal Islam adalah tarkus sholah, nggak sholat. Dan itu pendapat hampir semua sahabat. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Syakik, salah seorang ulama tabi'in muridnya Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu minal fi'li kana tarkuhu kufran inda ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat ada perbuatan yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya menjadi kafir kecuali sholat menurut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dohir dari perkataan Abdullah bin Syakik adalah ijma' sahabat. Sahabat sepakat orang yang nggak sholat dia keluar dari Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menegaskan, la hadza fil Islam man la salah. Man la yusalli la hadza lahu fil Islam. Orang yang nggak sholat dia nggak punya jatah dalam Islam. Nggak punya jatah dalam Islam ya alias keluar dari Islam. Sehingga nanti dia tidak boleh dikasih hak-hak Muslim. Nggak boleh disolati kalau mati, nggak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan semua hak muslim yang lainnya. Termasuk dia nggak boleh menerima zakat mal, kalau dia pun miskin, dia nggak boleh mendapatkan zakat fitrah, meskipun dia miskin. Karena orang miskin non-muslim, dia nggak berhak untuk dapat zakat. Baik. Kecuali jika dia adalah mu'allaf. Nah, di posisi ini, jika memang beliau masih berakal dan sudah diberitahu bahwa sholat itu wajib, meninggalkan sholat bisa sampai kafir, tapi beliau lebih memilih nggak mau sholat, wallahu alam yang kami pahami, sudah bisa disebut keluar dari Islam. Kalau begitu, mau puasa nggak puasa, nggak perlu fidyah. Kenapa? Orang kafir nggak puasa nggak perlu difidyai. Sehingga ya hukumnya sebagaimana non-muslim. Wallahu a'lam. Ustadz, orang tua melarang untuk sholat di masjid, walaupun sholat taraweh, sholat rawatib maupun apalagi untuk iktikaf. Alasannya karena kondisi pandemi, Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah sholat taraweh di rumah itu mendapatkan keutamaan sholat seperti bersama imam semalam suntuk? Kemudian di iktikaf di rumah apakah diperbolehkan dengan alasan larangan orang tua tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik.
Di sini saya bawakan fatwa yang ada di Islam Web ya. Tentang ketika ada orang tua yang melarang anaknya untuk sholat di masjid. Coba kita bacakan di sini. Amma man uwalidika, larangan dari orang tuamu untuk berangkat ke masjid. In kana al-masjidu qariban minka, jika masjid itu dekat sehingga memungkinkan bagi kamu untuk mendengarkan adzan, di mana ketika muadzin itu beradzan tanpa pengeras suara kamu bisa dengar, maka sholat di masjid ini hukumnya wajib. Menurut pendapat katsirun minal ulama, banyak ulama. Dan tidak boleh meninggalkan sholat jamaah dalam rangka untuk mentaati orang tua. Karena ketaatan orang tua tidak boleh dilakukan dalam bermaksiat kepada Allah. Ibnu Qudamah mengatakan, la ta'ata li ahadin bi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan bagi siapapun untuk bermaksiat kepada Allah. Wa kadzalika kullu ma wajaba. Demikian pula untuk semua yang wajib seperti haji, sholat jamaah, kemudian Jumatan, safar untuk menuntut ilmu yang wajib, maka anak harus melakukannya sekalipun dilarang oleh orang tua. Baik, sampai di titik ini kita punya kesimpulan, jika statusnya sholat itu adalah wajib bagi Anda untuk berjamaah, Anda tetap wajib datang, meskipun dilarang oleh orang tua. Nah, sekarang pertimbangan yang kedua. Adapun jika masjid itu jauh, di mana kamu tidak bisa mendengar adzan jika muadzin tidak menggunakan pengeras suara, maka sholat di masjid seperti ini ya, la tajibu, hukumnya tidak wajib namun dianjurkan. Kemudian beliau sebutkan, lihat fatwa nomor sekian dan seterusnya kalau mau penjelasan lebih detail. Nah, karena di antara syarat wajibnya sholat jamaah di masjid ya, dan batasannya adalah salah satunya sebagaimana yang tadi, batasannya adalah ketika dia bisa mendengar adzan. Nah, karena itu, jika tidak wajib bagi kamu untuk sholat di masjid, namun dianjurkan, dan orang tua melarangmu untuk berangkat, maka telah kita sebutkan di fatwa sebelumnya, mentaati kedua orang tua untuk meninggalkan yang dianjurkan, hukumnya harus dilakukan. Ya. Kamu harus mentaati orang tua, meskipun meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Idza kana lahu ghardun wa maqsadun sahih, apabila beliau punya tujuan yang benar, bukan karena masalah hawa nafsu atau kebodohan. Baik. Nah, kesimpulannya di sini, jika ada alasan yang kuat yang dimiliki oleh orang tua untuk melarang anaknya berangkat ke masjid, dalam fatwa ini kita bisa turunkan, maka anak wajib mentaati orang tua. Ya. Misalnya pandemi, ya. Pokoknya kamu nggak boleh ke masjid, bahaya. Karena khawatir nanti tidak di masjid ramai, khawatir nanti tidak kena ketularan penyakit. Dan orang tua melarang itu, maka anak harus ikut, karena alasan itu bisa menjadi penyebab gugurnya kewajiban orang datang ke masjid. Kama huwa ma'ruf, sebagaimana hal yang ma'ruf yang sudah kita ketahui. Dan sebagian ulama mengatakan, di antara alasan bolehnya tidak hadir jamaah adalah khauful marad, khawatir terkena penyakit, khawatir ketularan. Kalau misalnya ada potensi seperti itu, maka Anda berkewajiban untuk mentaati orang tua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.